Mereka menatap matamu, tersenyum, lalu menusukmu dari belakang. Bukan hanya sekali, namun berulang kali. Anda mempercayai mereka dan mereka menjungkir balikkan dunia Anda. Sudah waktunya untuk menghadapi kebenaran tentang pengkhianatan. Kau berikan segalanya, waktumu, kesetiaanmu, hatimu, namun sebagai balasannya mereka memberikan kebohongan, kesunyian, atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian. Pengkhianatan tidak selalu disertai dengan suara keras. Kadang-kadang hal itu datang dalam bentuk senyuman lembut dan penarikan diri yang lambat serta penuh perhitungan. Anda tahu bagaimana rasanya ketika memasuki sebuah ruangan dan tiba-tiba merasa lebih kecil, bukan karena Anda berubah, tetapi karena seseorang yang Anda percayai telah mengubah keadaan di sekitarmu. Ini bukan hanya tentang terluka. Ini tentang dipatahkan oleh orang-orang yang tidak pernah kamu bayangkan akan menyakitimu. Dan ini tentang apa yang Anda lakukan setelah kehancuran. Hari ini kami tidak berbasa-basi. Hari ini kita menghadapi. Anda tidak sendirian dalam hal ini. Banyak yang menanggung beban pengkhianatan yang tak terucapkan, tetapi sebagian besar tidak pernah melakukan apa yang akan Anda lakukan. Hadapi itu, bedah itu, dan bangkitlah di atasnya. Pengkhianatan bukan hanya sekadar tindakan. Itu adalah wahyu. Ia menyingkapkan sifat sebenarnya orang-orang di sekitar kita dan menantang pemahaman kita tentang kepercayaan. Dalam video ini, kita akan menyelami secara mendalam 3 pengkhianatan paling tak termaafkan dalam hubungan, dipandu oleh kebijaksanaan abadi filsafat Stoa. Berikan komentar di bawah. Saya memilih kebenaran daripada pengkhianatan. Setiap orang pada suatu saat pasti pernah duduk sendirian, menatap masa lalu, bertanya-tanya bagaimana mungkin orang yang paling banyak diberi cinta justru menjadi orang pertama yang pergi. Atau lebih buruk lagi, orang yang memutarbalikkan fakta. Kamu telah setia, Anda telah muncul, kamu telah berkorban. Namun luka terdingin seringkali berasal dari tangan terhangat. Rasa sakit yang kamu rasakan itu bukan kelemahan. Itu adalah keterkejutan seorang pria yang mengharapkan kehormatan, tetapi malah mendapat permainan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kedamaian tidak diberikan, ia dibangun. Dan hari ini, bata demi bata, Anda akan membangun kembali fondasi Anda agar lebih kuat, lebih tajam, dan tak tergoyahkan. Karena dunia tidak membutuhkan lebih banyak pria pasif. Dibutuhkan laki-laki yang mampu melihat dengan jernih, bertindak tegas, dan tidak menoleransi pengkhianatan, tidak peduli betapa indahnya pengkhianatan itu disamarkan. Jika Anda pernah merasa dimanfaatkan, dibohongi, atau terkuras emosinya, video ini adalah cermin dan peta jalan Anda. Dan pada akhirnya, Anda tidak hanya akan memahami pengkhianatan, Anda akan tahu persis bagaimana cara bangkit darinya. Nomor 1, ketidaksetiaan. Setiap pria pasti memiliki momen yang diingat bukan hanya pengkhianatan, tetapi saat dia melihat orang yang dia percayai mengkhianatinya. Jika Anda hidup cukup lama, Anda pasti merasakan perubahan dingin di ruangan itu, keheningan yang lebih berbicara daripada kata-kata. Saat itu, sesuatu dalam diri Anda berubah selamanya. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pemahaman bahwa versi diri Anda yang percaya kepada orang lain tanpa bukti sudah tidak ada. Ketidaksetiaan bukanlah kebetulan atau kesalahpahaman, itu adalah keputusan yang diambil dengan sadar. Jika Anda tidak belajar untuk melihatnya apa adanya, ia akan terus mengganggu kedamaian, kepercayaan diri, dan masa depan Anda. Banyak pria tidak diajarkan bahwa kesetiaan dari orang lain muncul setelah Anda memiliki kesetiaan yang kuat terhadap diri sendiri. Jika Anda membiarkan orang yang berpindah pihak saat Anda tidak menang, atau berbicara buruk tentang Anda saat Anda tidak ada tetap dalam hidup Anda tidak hanya mentolerir rasa tidak hormat, tetapi juga memberitahu diri Anda bahwa itu tidak penting. Tidak ada jalan kembali sampai Anda memutuskan untuk meningkatkan standar Anda secara permanen. Ini bukan tentang balas dendam atau membuktikan sesuatu, tetapi menyadari bahwa biaya membiarkan orang yang tidak layak tetap dekat jauh lebih besar daripada biaya berjalan sendirian untuk sementara waktu. Jika Anda menganggap memutus hubungan dengan orang lain sebagai tindakan kejam, pikirkan ini. Mana yang lebih menyakitkan? Menyakiti perasaan seseorang atau hidup di mana Anda terus-menerus meragukan apakah orang-orang di sekitar Anda benar-benar cocok untuk Anda? Jika mereka mencintai Anda tidak perlu meragukan. Kesetiaan bukan hanya tentang bertahan dengan seseorang, tetapi tentang mendukung mereka dalam segala kondisi, terutama saat mereka tidak memberikan manfaat lagi bagi Anda.
Jika Anda satu-satunya yang setia dalam hubungan, itu bukan kesetiaan, melainkan pengorbanan diri yang disamarkan sebagai cinta. Tidak ada seorang pun yang dapat hadir sepenuhnya dalam tujuan mereka jika dikelilingi oleh orang-orang yang diam-diam membenci, bersaing, atau hanya muncul saat mereka membutuhkan sesuatu. Perhatikan energi orang-orang di sekitar Anda saat Anda berbagi kabar baik. Jika mereka tidak bisa merayakan Anda, mungkin Anda sudah melampaui mereka. Ini bukan tentang menjadi dingin atau paranoid, tetapi tentang kebijaksanaan. Jika Anda belum menyadari tanda-tanda halus, seperti cara suara mereka berubah saat Anda berhasil, atau cara mereka menghilang saat Anda kesulitan, mulai perhatikan. Cara terbaik untuk melindungi diri dari pengkhianatan adalah dengan mengamati sebelum terikat. Ketika seseorang menunjukkan bahwa mereka bukan untuk Anda, tidak perlu memberi mereka kesempatan kedua. Ini tidak berarti Anda harus menjadi kasar atau bermusuhan, Anda hanya perlu menyesuaikan akses Anda. Berhentilah menjelaskan batasan Anda. Jangan terus menyelamatkan orang-orang yang selalu membuat kesalahan dan menyalahkan Anda karena tidak membantu mereka. Jika itu terdengar dingin, mungkin Anda telah dilatih untuk merasa bersalah karena memilih diri sendiri. Namun, kesetiaan tanpa batas bukanlah kesetiaan, itu adalah perbudakan. Saat Anda menyadari hal ini, hidup Anda akan berubah karena Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain. Anda berhenti memohon agar dipahami dan mulai menarik orang-orang yang sudah memahami Anda, yang tidak perlu diyakinkan akan nilai Anda, dan yang tidak pergi saat Anda berada di titik terendah. Jika Anda bertanya-tanya di mana memulainya, lakukan inventarisasi hidup Anda. Siapa yang mendukung Anda? Siapa yang tidak? Siapa yang hanya setia saat Anda ada? Siapa yang menikmati kemenangan Anda tetapi tidak mendukung prosesnya? Setelah mengidentifikasi mereka, tidak perlu membuat keributan. Lakukan perubahan. Ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, dan Anda mungkin merasa kesepian, tetapi kesepian itu hanya sementara. Kedamaian yang Anda dapatkan akan bertahan selamanya. Untuk menjadi tak tergoyahkan, Anda perlu berhenti bereaksi secara emosional terhadap pengkhianatan dan mulai menanggapinya secara strategis. Kesetiaan diuji dalam keheningan. Jika Anda ingin orang yang setia, jadilah pria yang setia terlebih dahulu kepada prinsip, waktu, standar, dan kedamaian hati Anda. Jika Anda pernah dikhianati, ingatlah bahwa bukan salah Anda karena percaya, tetapi tanggung jawab Anda untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Untuk tetap tenang saat konfrontasi berikutnya, persiapkan diri Anda untuk kemungkinan bahwa orang lain tidak akan sesuai dengan harapan Anda. Cara melakukannya adalah dengan berhenti bereaksi terhadap kata-kata, memperhatikan perilaku, dan membiarkan orang lain mengungkapkan diri mereka. Tetap diam saat tidak dihormati dan bertindaklah. Tatap mata mereka dengan ketenangan dan keyakinan, bukan kebencian, karena Anda tidak memerlukan penutupan karena Anda sudah memiliki kejelasan. Kejelasan itu datang dari kehidupan yang disiplin, di mana kata-kata Anda berarti sesuatu. Kesetiaan Anda diperoleh, bukan diberikan. Lingkaran Anda dibangun, bukan diwariskan. Jika Anda tergoda untuk mengonfrontasi seseorang yang mengkhianati Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa untungnya menjelaskan diri saya kepada seseorang yang sudah memutuskan bahwa saya tidak layak untuk setia? Penjelasan hanya untuk mereka yang berniat bertahan, kejelasan untuk mereka yang berniat pergi. Jika seseorang telah menunjukkan posisinya, percayalah dan teruslah maju. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi kesadaran bahwa kedamaian lebih berharga daripada drama. Jika Anda ingin kedamaian, Anda perlu menghentikan bagian dari diri Anda yang terus memberi izin kepada orang yang tidak ragu meninggalkan Anda. Untuk mengembangkan kekuatan emosional, tetaplah diam saat terpancing, menahan diri saat dihina, bergerak saat ragu, dan pertahankan kekuatan Anda saat mereka mengira Anda akan kehilangannya. Orang yang tidak setia tidak hanya mengkhianati kepercayaan Anda, tetapi juga memanfaatkan reaksi Anda. Realitas menyakitkan adalah bahwa tidak semua orang yang menyakiti Anda merasa menyesal. Beberapa hanya ingin melihat apakah Anda akan kembali, dan Anda tidak boleh memberi mereka kepuasan itu. Bangunlah kehidupan di mana energi Anda berharga, fokus Anda terlindungi, dan kesetiaan Anda hanya untuk mereka yang telah membuktikan bahwa mereka layak mendapatkannya. Jika Anda bertanya di mana memulainya, tuliskan apa arti kesetiaan bagi Anda, jalani hidup dengan kesetiaan itu, dan mintalah kesetiaan sebagai balasannya. Nomor 2, penipuan. Penipuan bukanlah seperti tikaman tiba-tiba dari belakang. Ia datang perlahan sambil tersenyum.
Bukan karena pukulannya yang paling menyakitkan, tetapi karena kita tidak menduganya justru saat orang itu menatap mata kita. Penipuan bukan sekadar kebohongan sekali waktu atau janji yang tidak ditepati. Ia adalah pola manipulasi yang dibungkus rapi dengan niat yang terlihat baik. Jika kamu adalah pria yang pernah dibohongi oleh seseorang yang kamu percayai, pasangan, teman, atau keluarga, kamu pasti tahu bahwa luka itu bukan berasal dari kebohongan itu sendiri, melainkan dari kenyataan bahwa kepercayaanmu digunakan sebagai alat, bahkan senjata, untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak hanya menyembunyikan sesuatu, mereka mempelajari kelemahanmu, memakai cinta untuk menyamarkan rahasia, memberimu setengah kebenaran, dan mengalihkan emosimu agar kamu tetap sibuk dengan hal-hal kecil, sementara mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu takutkan. Entah itu mengirim pesan diam-diam ke orang lain, membicarakanmu di belakang, atau menjalani kehidupan rahasia tanpa melibatkanmu. Seringkali masyarakat menyuruh kita untuk memaafkan dan memahami sudut pandangnya. Namun, yang tidak mereka katakan adalah bahwa penipuan bisa merusak seluruh cara kita memandang kenyataan. Jika kamu tidak menghadapi kerusakan itu dan membangunnya kembali secara sadar, kamu akan mulai mempertanyakan kebenaran itu sendiri. Kamu mulai meragukan apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan hanya karena seseorang pandai berbohong tanpa ragu. Inilah cara kamu bisa kehilangan jati dirimu sendiri. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan pria setelah dikhianati adalah mengira penyelesaian hanya bisa didapatkan dengan mencari kebenaran. Padahal, terkadang kebenaran itu sudah kamu rasakan sejak awal, kamu hanya butuh keberanian untuk mempercayainya. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari jebakan seorang pembohong adalah berhenti memberi mereka keuntungan dari keraguan setelah tindakan mereka membuktikan siapa mereka sebenarnya. Pembohong paling berbahaya bukan yang mengatakan kebohongan besar, melainkan yang menyelipkan cukup banyak kebenaran agar kamu tetap bingung. Mereka membuatmu merasa bersalah hanya karena bertanya dan menggunakan kata-kata seperti "kamu bereaksi berlebihan" atau "aku tidak bermaksud begitu", seolah-olah kamu yang bermasalah. Kamu tahu jenis orang seperti ini. Teman yang terlihat peduli tapi diam-diam menyebarkan keraguan. Wanita yang tersenyum saat makan malam tapi mengirim pesan selamat malam ke orang lain. Keluarga yang memelukmu di depan umum tapi merendahkanmu saat kamu tak ada. Mereka membuatmu percaya bahwa diam berarti damai dan kebingungan berarti kejelasan. Itulah saat kekuatanmu mulai hilang karena kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Jika kamu ingin terhindar dari perangkap ini, langkah pertama adalah belajar mempercayai pola, bukan kata-kata. Kata-kata mudah dibuat, tetapi pola tidak bisa disembunyikan. Ketika seseorang menunjukkan kebiasaan yang tidak konsisten, tertutup, atau ceritanya tidak masuk akal, itu adalah tanda peringatan. Dan kamu tidak perlu menangkap mereka dengan bukti atau menginterogasi orang-orang di sekitarnya. Karena ketika kamu sampai melakukan semua itu, kamu sebenarnya sudah kehilangan ketenanganmu dan memberi mereka terlalu banyak kekuasaan. Pria yang kuat tidak mengejar kebohongan, ia menjauh dari pembohong. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan ketenangan. Bukan dengan konfrontasi, tapi dengan kejelasan. Ini tidak berarti kamu harus menutup diri atau menjadi dingin secara emosional, artinya kamu harus menjaga lingkaran terdekatmu dengan sangat hati-hati, karena itulah hidupmu sebenarnya. Jika kamu pernah berada dalam hubungan di mana seseorang selalu punya alasan untuk setiap kebohongan, tapi tak pernah cukup jujur untuk membangun kepercayaan, kamu pasti tahu betapa melelahkannya itu. Ini bukan hanya kelelahan emosional, tapi juga kelumpuhan mental, karena kamu terus memutar ulang percakapan, mencoba membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Obsesi untuk memahami kenapa seseorang berbohong padamu justru membuatmu terjebak. Kenyataannya kamu tidak akan pernah mengerti cara pikir seorang pembohong kecuali kamu punya nilai yang sama. Dan jika kamu adalah pria yang menjunjung tinggi kesetiaan, konsistensi, dan kejujuran, kamu akan selalu bingung dengan orang yang menganggap kejujuran itu opsional dan penipuan sebagai cara bertahan hidup. Jadi berhentilah mencoba memahami mereka. Fokuslah pada langkahmu selanjutnya. Tetapkan aturan. Jika seseorang bisa berbohong tentang hal kecil, mereka juga bisa berbohong tentang hal besar. Bukan karena kamu paranoid, tapi karena kamu punya harga diri. Belajarlah mengenali penipuan yang tersembunyi, informasi yang ditahan, jawaban yang berbelit, waktu yang tidak jelas, rasa bersalah yang dibuat-buat, dan penjelasan yang berlebihan. Kalau kamu bertanya sesuatu yang wajar dan malah dibuat merasa bersalah, itu bukan cinta.
Itu manipulasi. Bangun pola pikir yang menjadikan ketenangan sebagai prioritas. Tak peduli seberapa menarik orang itu, seberapa panjang hubunganmu dengannya, atau seberapa besar potensinya, jangan pernah menukar kebenaran demi kenyamanan. Karena kenyamanan yang dibangun di atas kebohongan akan menghancurkan segalanya. Tujuanmu, kedisiplinanmu, kestabilan emosimu, bahkan kewarasanmu. Dan kamu tahu betapa mudahnya terjebak dalam lingkaran memberi kesempatan terakhir berkali-kali. Lama-lama kamu menerima hal-hal yang dulu kamu tolak bukan karena kamu lemah, tapi karena penipuan itu datang perlahan dan penuh perhitungan. Jika kamu membaca ini dan teringat seseorang yang berulang kali berbohong padamu, tanyakan, kenapa aku terus memberi mereka akses? Apa yang sebenarnya aku takut kehilangan? Dan apakah ketakutan itu sebanding dengan kerusakan yang mereka buat pada jiwaku? Jika jawabannya tidak, maka kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dan ketika kamu akhirnya menjauh dari seorang pembohong, ketahuilah mereka mungkin akan mencoba memutar balik cerita, menyebutmu dingin atau tidak pemaaf. Mereka akan bilang kamu berubah. Biarkan saja. Pembohong tak bisa hidup di lingkungan yang penuh kejujuran. Semakin kamu jujur dengan dirimu sendiri, semakin kamu akan menarik orang-orang yang juga hidup dalam kebenaran. Dan jika kamu benar-benar ingin sembuh dari penipuan, jangan hanya memutuskan hubungan dengan mereka. Putuskan juga hubungan dengan versi dirimu yang menoleransi kebohongan itu. Singkirkan bagian dari dirimu yang tetap ingin percaya meski faktanya berkata sebaliknya. Bangun diri yang tidak butuh validasi terus-menerus, yang tidak bergantung pada kata-kata manis, tetapi pada tindakan nyata. Yang mampu memberi jarak, yang menjauh saat kedamaian dilanggar, bukan karena marah, tapi karena tahu bahwa kedamaian terlalu mahal untuk ditukar dengan kebohongan murahan. Jika kamu pernah bertanya-tanya bagaimana mengetahui seseorang menipu atau tidak, perhatikan apa yang mereka lakukan saat mereka pikir kamu tidak memperhatikan. Disitulah jati diri mereka yang sebenarnya terlihat. Dan kamu berutang pada dirimu sendiri untuk percaya pada apa yang kamu lihat, bukan hanya apa yang mereka katakan. Sebab pria yang melihat kebohongan tapi tetap bertahan, secara tidak sadar ikut terlibat dalam pengkhianatan itu. Dunia tidak akan iba pada pria seperti itu. Dunia akan memanfaatkannya, mengurasnya, lalu menggantikannya. Jadi jangan biarkan dirimu jadi korban terus-menerus. Jadilah pria yang berdiri dalam kebenaran, bahkan saat itu menyakitkan. Yang percaya pada kata hatinya meski tanpa bukti. Yang membangun kehidupan di mana kejujuran bukan sesuatu yang diminta, tapi sesuatu yang wajib. Nomor 3. Manipulasi emosional. Ada bentuk pengkhianatan yang tidak tampak sebagai kebohongan terang-terangan atau kekerasan fisik. Ia hadir dalam nada bicara, dalam keheningan, dalam air mata yang disusun strategis, dalam perjalanan rasa bersalah yang dirancang dengan matang. Luka itu tak datang dalam satu hentakan besar, melainkan menguras Anda perlahan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, hingga tiba hari saat Anda terbangun dan menyadari bahwa Anda telah mencintai seseorang yang melatih Anda untuk meragukan diri sendiri, sambil tersenyum manis dari seberang ruangan. Manipulasi emosional tak selalu keras. Ia tidak selalu datang dalam bentuk teriakan atau kata-kata makian. Seringkali ia membungkus dirinya dalam bahasa yang lembut, penuh kasih, dari seseorang yang berkata bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi kebaikan Anda, sambil diam-diam membuat Anda meragukan niat, reaksi, dan naluri Anda sendiri. Jika Anda seorang pria yang pernah terjebak dalam hubungan seperti ini, di mana setiap upaya menyampaikan masalah berubah menjadi serangan balik terhadap nada bicara, waktu, atau sikap Anda, maka Anda tahu betapa beratnya beban manipulasi yang menyamar sebagai komunikasi. Ini adalah pengalaman yang membingungkan bagi pria. Ketika tubuh Anda kuat tetapi emosi Anda terkoyak, kekuatan Anda terasa tidak punya tempat berpijak. Anda merasa terjebak dalam pertempuran tanpa akhir, di mana aturan mainnya berubah setiap kali Anda membuka mulut. Yang paling kejam dari semua ini adalah ketepatan manipulasi tersebut. Si manipulator mempelajari ketidakamanan Anda, membaca pola respons Anda, dan mulai menekan tombol-tombol yang memicu rasa malu dan kebingungan. Bukan untuk menghancurkan Anda, tapi untuk mengendalikan Anda. Mereka menciptakan dunia di mana mereka selalu menjadi korban, dan Anda selalu bersalah. Di mana Anda terus-menerus meminta maaf hanya demi menjaga perdamaian. Anda hidup berjalan di atas kulit telur hanya untuk menghindari jebakan emosional berikutnya.
Jika Anda pernah meminta maaf untuk sesuatu yang tidak Anda lakukan, jika Anda pernah merasa perlu membenarkan batasan pribadi Anda, atau memilih diam agar tak terperangkap dalam perdebatan panjang yang tak berujung, maka Anda tahu, ini bukan cinta. Ini adalah perang yang disamarkan sebagai kasih sayang. Ini adalah bentuk kontrol yang begitu tersembunyi hingga Anda merasa bersalah hanya karena curiga ada yang salah. Yang lebih menyakitkan lagi, Anda mulai mengecilkan diri sendiri demi menyesuaikan diri dengan versi Anda yang mereka ciptakan. Jika Anda tak segera menghentikannya, Anda akan kehilangan kepercayaan pada emosi, ingatan, bahkan kompas moral Anda sendiri. Dan jika Anda ingin tahu bagaimana bentuknya dalam kehidupan nyata, bayangkan Anda bersama seseorang yang terus membandingkan Anda dengan mantan mereka, membuat Anda merasa tak pernah cukup, yang menutup diri setiap kali Anda ingin bicara serius dan berkata, "Kamu terlalu sensitif" atau "kamu terlalu intens." Mereka mungkin tak pernah membentak atau menyakiti Anda secara fisik, tapi luka psikologisnya sangat dalam. Karena mereka meyakinkan Anda bahwa masalahnya adalah perasaan Anda, bukan hubungan itu sendiri. Jalan keluar dari neraka ini dimulai dari satu kenyataan brutal. Jika seseorang terus membuat Anda merasa seperti penjahat dalam hidup Anda sendiri, itu bukan cinta, itu sangkar psikologis. Dan Anda harus memutuskan untuk tidak lagi membiarkan kebaikan hati Anda digunakan sebagai senjata melawan Anda. Langkah pertama untuk membebaskan diri adalah merebut kembali hak Anda untuk menafsirkan kenyataan Anda sendiri. Percaya pada apa yang Anda lihat, merasakan apa yang Anda rasakan tanpa rasa malu. Menyadari bahwa ketidaknyamanan bukan selalu kesalahan Anda, kadang itu hanya asap dari api manipulasi orang lain. Bila Anda bersama seseorang yang bisa menangis kapanpun demi mengalihkan isu, yang membawa-bawa traumanya hanya untuk menghindari tanggung jawab, yang membuat Anda merasa tidak tahu berterima kasih saat Anda menetapkan batasan, itu bukan hubungan, itu adalah pertunjukan. Dan Anda hanya aktor pembantu dalam naskah mereka, di mana mereka harus selalu menjadi korban atau pahlawan, tidak pernah penjahat. Manipulasi emosional tak selalu datang dari orang jahat. Mereka bisa jadi orang yang terluka, cerdas, bahkan menawan, tapi pesona mereka hanyalah topeng. Dan ketika Anda berhenti bermain dalam peran yang mereka tentukan, mereka akan panik, menyerang, memohon, berjanji akan berubah. Dan di sanalah Anda harus tetap kuat, karena ketika Anda menarik diri, manipulasi akan meningkat. Bukan karena cinta, tetapi karena takut kehilangan kendali atas seseorang yang telah mereka bentuk dengan sangat hati-hati. Kebanyakan pria gagal di momen ini. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka diajarkan bahwa kekuatan berarti bertahan, berjuang demi cinta, mengorbankan kedamaian demi hubungan. Padahal kebenarannya, kekuatan adalah tahu kapan harus pergi. Kekuatan adalah menetapkan batasan tanpa perlu menjelaskan. Kekuatan adalah memilih kedamaian dibanding kekacauan, kejelasan daripada kebingungan, kesunyian daripada manipulasi. Untuk memiliki kekuatan ini, Anda harus mulai dengan kesadaran diri. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan saya setiap kali selesai berbicara dengannya? Apakah saya sering minta maaf hanya karena menjadi diri saya sendiri? Apakah saya merasa didengar atau justru diputarbalikkan? Dan kemudian tanyakan satu pertanyaan penting, apakah saya rela orang yang saya cintai diperlakukan seperti ini? Jika jawabannya tidak, maka mengapa Anda sendiri menerimanya? Langkah kedua adalah melepaskan secara emosional. Bukan menjadi dingin, tapi menjadi jernih. Merasakan cinta tanpa kehilangan kendali atas harga diri. Karena manipulator akan memanfaatkan empati Anda. Dan Anda hanya bisa memutus siklus itu dengan menghadapi mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan dan kejelasan. Dan ya, mereka akan menuduh Anda berubah. Tapi itulah intinya. Anda memang berubah. Anda tumbuh. Siapapun yang hanya bisa mencintai versi Anda yang kecil dan mudah dikendalikan, bukanlah orang yang benar-benar mencintai Anda. Untuk benar-benar sembuh dari manipulasi, Anda harus lebih dari sekadar meninggalkan hubungan. Anda harus mencabut akar internal yang membuat Anda rentan terhadapnya. Anda harus bertanya, kapan saya mulai menganggap cinta berarti menoleransi ketidakjelasan? Kapan saya mulai mengira bahwa disalahpahami adalah bagian dari hubungan? Langkah ketiga adalah membangun benteng emosional. Bukan tembok yang menolak cinta, tapi standar yang menolak manipulasi.
Ini berarti mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberi ruang bagi kebenaran Anda, yang tidak perlu merendahkan Anda untuk merasa kuat. Dan ini dimulai dari cara Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Apakah Anda memaksa diri bertahan dalam hubungan karena mengira ketahanan adalah kebajikan? Padahal ketahanan hanya baik jika rasa sakitnya membawa pertumbuhan. Namun dalam manipulasi, satu-satunya yang tumbuh hanyalah kekuasaan si manipulator. Jika setiap percakapan membuat Anda lebih bingung daripada tercerahkan, itu bukan petunjuk untuk mencoba lebih keras, itu pertanda untuk pergi. Karena tidak ada seorang pun yang berhak memutarbalikkan realitas Anda atas nama cinta. Dan satu kebenaran terakhir, bila seseorang membuat Anda merasa bersalah karena memiliki kebutuhan, bila mereka mengubah setiap konflik menjadi dakwaan terhadap karakter Anda, itu adalah manipulasi. Dan Anda tidak bisa menyembuhkannya dengan mencintai mereka lebih keras. Anda menyembuhkannya dengan mencintai diri Anda cukup untuk pergi. Begitu Anda keluar dari siklus ini, Anda tidak akan pernah kembali. Karena ketika Anda mengenal kedamaian, Anda tidak akan pernah lagi menoleransi kekacauan yang menyamar sebagai cinta. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, maka Anda bukan hanya penonton. Anda seorang pria yang sedang terbangun. Anda mulai melihat, merasakan, mengenali apa yang selama ini Anda abaikan. Dan dengarkan baik-baik, Anda tidak lemah karena percaya. Anda tidak bodoh karena bertahan. Anda tidak buta karena memberi kesempatan. Itu artinya Anda punya hati. Itu berarti Anda setia. Tapi kini Anda cukup bijak untuk tidak pernah membiarkan diri Anda dikhianati dengan cara yang sama lagi. Dan pertumbuhan itulah bentuk balas dendam paling agung. Bukan dengan teriakan, tapi dengan membangun kehidupan yang begitu damai, kokoh, dan jujur, sehingga tipu daya tidak lagi bisa bertahan di hadapan Anda. Saya tahu Anda telah menahan banyak hal. Saya tahu Anda diam meski hancur, karena diajarkan bahwa pria tidak membicarakan rasa sakit. Tapi kebohongan itu berhenti di sini. Penyembuhan dimulai ketika Anda berhenti melindungi orang yang menyakiti Anda dan mulai melindungi versi diri Anda yang layak mendapatkan yang lebih baik. Dan jika Anda siap untuk melindungi jiwa Anda dan mendapatkan kembali kedamaian Anda, maka ketik di komentar sekarang juga. Tidak akan pernah lagi. Klaim itu. Jadikan itu garis pemisah antara dirimu yang lama dan hidup barumu. Karena Anda tidak seperti kebanyakan orang. Anda sedang mencari sesuatu yang nyata. Dan ruang ini bukan untuk hiburan, tapi untuk transformasi. Bukan untuk informasi, tetapi untuk kekuatan batin. Jika satu kalimat saja menggugah sesuatu dalam diri Anda, jangan tinggalkan perasaan itu begitu saja. Bagikan, dukung ruang ini, karena setiap dukungan Anda membantu pria lain di luar sana yang masih terjebak, masih diam, masih berpikir dia sendirian untuk menemukan kebenaran dan kekuatan yang sama.